hadirat-Mu di tempat ini. Haleluya. Nyatakan hadirat-Mu di tempat ini. Kami tidak mau menjadi umat yang terikat, Bapa. Kami mau menjadi umat yang dibebaskan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau telah berjanji, Engkau telah naik di surga, Engkau mendahului kami untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan menjadi penggantinya adalah Roh Kudus. Dan biarlah Tuhan, kami mengalami hadirnya Roh Kudus itu dalam hidup kami. Tidak hanya doa 10 malam ya Bapa, tapi kami mau mengalaminya dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami diubahkan Tuhan. Ketika kami mengalami namanya Roh Kudus, hidup kami dibaharui, hidup kami diubahkan. Kami diberikan keberanian untuk menyatakan kesaksian tentang kebenaran itu Kau sendiri ya Tuhan. Bapa, inilah umat-umat-Mu Tuhan. Telah datang Tuhan, kami bersekutu Tuhan. Kami rindu hari ini ada yang dilawat oleh Tuhan. Kami rindu Roh Kudus bekerja dengan dahsyat hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami pulang dari tempat ini Tuhan. Kami mampu bersaksi bahwa Allah Roh Kudus hadir di sini melawat kami. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Jesus. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kami diberikan kesempatan hari ini. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Tempat yang ternyaman ada dalam hadirat Tuhan. Tidak ada tempat lain yang bisa menjanjikan kenyamanan ini selain ada di dalam hadirat Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami. Kami telah menyembah Tuhan. Tapi kami minta Roh Kudus terus bekerja dalam setiap pujian penyembahan kami hari ini Tuhan. Biar kami mengalami Tuhan. Karena kami percaya ketika Roh Kudus bekerja hari ini, kami yang akan bersorak-sorai, kami akan bersuka cita dengan sukacita yang dahsyat. Kami persembahkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami Tuhan, kami mau bersuka cita hari ini. Biarlah Tuhan setiap kami yang melayani hari ini, bahkan jemaat Tuhan yang hadir hari ini, diberkati Tuhan, dipenuhi oleh Roh-Mu. Dan kami mau bersuka cita, kami mau berlompat bagi Tuhan, kami mau bernari bagi Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita angkat satu pujian. Sekalian nanti persembahan dijalankan, kita angkat untuk pujian mengatakan, dengarkanlah suara. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk
merasakan hadirat Tuhan, yang lemah tubuh hari ini, yang mungkin lagi lemas, merasakan sukacita yang luar biasa. Amin. Amin. Saya juga Bapak Ibu Saudara, namanya ibu rumah tangga ya. Kalau udah rajin tuh dari depan sampai belakang itu dikerjakannya. Tapi saya mau katakan kepada kita semua bahwa kekuatan itu cuma dari Tuhan. Ketika dalam kelemahan tubuhmu, percayalah, datang kepada Tuhan. Kalau enggak sanggup berdoa, buka puji-pujian rohani. Dan pasti kita akan diberkati dan diberikan kekuatan. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian mengatakan, Dia Allah yang mengasihi saya dan saudara. Demikian juga kita mengasihi Dia. Saya mau katakan bahwa kalau mengasihi itu berarti kita menyayangi, ya, mencintai. Ketika kita mencintai pasangan kita, menyayangi anak-anak kita, pasti kita berikan yang terbaik. Benar? Benar? Tidak mungkin orang tua melihat anaknya ketika ada dalam masalah terus dibiarkan. Dia pasti pergi akan menolong, membantunya, memberikan jalan keluar bagi dia. Seperti itulah Tuhan kita. Dia lebih dulu mengasihi saya dan saudara. Kalau mau dikatakan bahwa kita tidak mampu membalasnya, selain kita memberi hidup kita kepada Tuhan, mengasihi Dia. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan,
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Pujian yang mengatakan bahwa renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan pulang dan lupa. Tapi marilah kita renungkan dalam hidup kami. Apa yang disampaikan oleh hambanya, apakah itu benar atau tidak? Apakah itu terjadi dalam hidupku atau tidak? Kalau bila itu ada, berdoalah dan berterima kasihlah kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, karena itulah yang Tuhan mau. Tuhan mengenal saya dan saudara. Tuhan rindu supaya kita menjadi pribadi yang dipilih Tuhan, di mana ketika Tuhan datang kita adalah umat pilihan Allah. Terima kasih Tuhan. Ku renungkan Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. ku renungkan dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan malam hari ini kami boleh kembali ada di tempat ini bersama-sama, bersehati, memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan kerinduan kami adalah biarlah Tuhan disenangkan lewat ibadah kami malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau berkenan bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya juga kami buka hati kami untuk suara Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, sampaikan isi hati Tuhan, maksud-maksud Tuhan. Dan biarlah setiap kami dikuduskan
setiap kami boleh memiliki hati seperti tanah yang subur untuk ditaburi oleh benih firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembunyikan hamba-Mu rapat-rapat di belakang salib-Mu. Berikan hikmat untuk berkata-kata. Pakai hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Selamat malam. Shalom. Haleluya. Segala kemuliaan adalah bagi Tuhan. Kita bersyukur saudara-saudara. Hari ini adalah hari yang ke-9 dari 10 hari kita mengadakan ibadah menjelang peringatan hari Pentakosta. Puji nama Tuhan. Saya percaya seperti firman Tuhan katakan, apapun yang kita perbuat untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Yang setuju katakan amin. Ya, tidak akan pernah sia-sia. Saudara-saudara, terima kasih untuk kesetiaan saudara, sehingga kita boleh bersama-sama terus sampai hari ini. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita renungkan Bapak Ibu, ya seringkali ada waktu di mana sepertinya kita merasa bahwa terus-menerus ya ada tekanan, ada persoalan dalam kehidupan kita. Ada persoalan rumah tangga, ada persoalan keuangan, bahkan mungkin sakit penyakit Bapak Ibu dan Saudara. Nah, dalam keadaan seperti ini, manusia mudah merasa kalah. Bahkan Bapak Ibu Saudara bisa seperti kalah sebelum berjuang. Sebelum benar-benar berjuang sudah merasa kalah karena apa? Karena terus-menerus ditekan oleh berbagai persoalan. Seperti saya katakan tadi, ada persoalan keluarga, ada persoalan keuangan, sakit, penyakit, dan lain-lain Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan. Nah mari kita ingat bahwa orang percaya tidak dijanjikan hidup tanpa peperangan. Tetapi yang dijanjikan adalah penyertaan dan kemenangan di tengah-tengah peperangan itu, saudara. Jadi memang seringkali Allah tidak menghilangkan peperangan dalam hidup kita. Tidak menghilangkan persoalan dalam kehidupan kita. Tetapi Ia memberikan kekuatan untuk bertahan dan memperoleh kemenangan pada akhirnya. Haleluya. Nah inilah saudara-saudara yang perlu kita mengerti. Siapapun kita, ini yang harus kita sungguh-sungguh mengerti. Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, kita akan mudah putus asa, kita akan mudah gelisah, kita akan mudah Bapak Ibu dan Saudara ke dalam Tuhan Yesus Kristus kecewa. Ada yang harus kita mengerti bahwa memang seringkali Tuhan tidak menghilangkan peperangan, tapi Tuhan janjikan
kekuatan untuk bertahan dan memperoleh kemenangan. Mari kita buka kembali Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8 di mana firman Tuhan berkata, saudara-saudara, dari Kisah Rasul pasal pertama ayat 8 dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa, katakan kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sampai di situ dulu Bapak Ibu Saudara. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus. Nah, kita perlu mengerti dari ayat ini Bapak Ibu dan Saudara, ternyata kuasa dan Roh Kudus berbeda. Maka di dalam pengakuan iman kita Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa aku percaya kepada Roh Kudus. Ya. Maka Yesus bilang kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus. Berarti Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, Roh Kudus adalah pribadi yang memberikan kuasa. Katakan amin. Tapi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, dia bukan kuasa, tapi dia berikan kuasa. Tapi dia pribadi. Roh Kudus adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Maka kita percaya bukan hanya kepada Bapa, tapi kita percaya kepada Yesus, dan kita percaya kepada Roh Kudus, bukan kepada kuasa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kuasa tidak berpribadi, tapi Roh Kudus adalah pribadi. Maka Rasul Paulus berkata dalam tulisannya di dalam Alkitab, kalau kita baca dia berkata, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah pribadi. Maka kalau dia datang, maka ada pujian kita berkata, datanglah Roh Kudus, penuhiku, datanglah Roh Kudus. Karena kalau dia datang, ayat ini katakan, kita akan terima kuasa dari Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, jangan salah fokus. Jangan kepada kuasa, tapi kepada pribadi Roh Kudus yang memberikan kuasa. Tuhan Yesus bilang bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya saya katakan tadi bahwa seringkali Allah tidak menghilangkan peperangan, tidak menghilangkan persoalan, tapi Ia beri kekuatan. Nah, maka saya juga sampaikan beberapa waktu yang lalu, kita belajar bahwa ada beda enggak orang yang menerima Roh Kudus dengan orang yang tidak menerima Roh Kudus. Ada beda enggak gereja yang percaya kepada Roh Kudus dengan gereja yang percaya kuasa. Karena Bapak, Ibu, dan Saudara, Roh Kudus yang ada di dalam kita lah Ia yang memberi kita kuasa. Sehingga kita ada kekuatan untuk bertahan dan pada akhirnya kita memperoleh kemenangan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, ya, firman Tuhan banyak kali mengajarkan bahwa
orang percaya itu seperti pohon. Ya. Kalau saudara baca dalam kitab Mazmur, bahkan dikatakan saudara-saudara seperti pohon aras di Libanon. Itu pohon yang tinggi. Dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita seperti pohon yang apa? Yang merambatkan akarnya semakin kuat karena apa? Karena justru karena diterpa angin, karena dia tinggi maka angin semakin kuat dan ketika angin semakin kuat akarnya ditancapkan makin dalam. Maka saudara-saudara beda pohon yang akarnya merambat sampai kedalaman dengan pohon yang tidak berakar sampai dalam. Maka pohon yang akarnya dalam saudara-saudara, dia bisa tinggi, terkena tiupan angin, tapi dia tidak pernah tumbang. Nah, bukankah ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan juga gambaran ya tentang karakter kita. Karakter kita dibentuk. Jadi ketika Tuhan izinkan persoalan, tantangan, masalah, Bapak Ibu, tekanan-tekanan dalam hidup kita, sesungguhnya karakter kita dibentuk melalui pergumulan yang dihadapi dengan iman. Dan percayalah saudara-saudara, Roh Kudus beri kekuatan kepada kita sehingga kita bisa bertahan. Sekalipun saudara-saudara kasih dalam Tuhan, goncangannya banyak, tapi pohon tadi yang punya akar yang kuat, akar yang dalam, dan kita percaya Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, memberi kita kekuatan untuk bertahan seperti kita mempunyai akar yang dalam. Katakan amin. Dan karena dia pribadi, Bapak Ibu dan Saudara, dia dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, secara cepat saya ingin sebelum kita doa, kita buka 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Saya percaya kita semua merindukan mujizat Tuhan. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ayat 1 sampai ayat 7 saya akan baca Bapak Ibu Saudara. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah
kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah, dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Nah saudara-saudara, secara singkat saja bagaimana kita melihat sepertinya di sini ada sesuatu yang terjadi, kita tidak tahu kenapa itu terjadi. Tapi jelas bahwa dikatakan ini adalah istri para nabi. Kita tahu bahwa ayat pertama dia dikatakan bahwa suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu suamiku takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, suaminya takut akan Tuhan. Tetapi ada masalah, ada persoalan. Itulah yang saya katakan tadi Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, seringkali memang bahwa persoalan bisa karena dosa. Masalah bisa karena dosa. Tetapi seringkali saudara, masalah persoalan juga bukan karena dosa. Jadi kalau karena dosa, ya kita harus jujur. Seperti saya sampaikan hari keberapa Bapak Ibu Saudara. Kita jujur. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita jujur kepada Tuhan. Tapi kita melihat di sini bahwa Nabi ini takut akan Tuhan. Tapi keluarganya saudara dikatakan punya hutang yang banyak. Dan persoalan bukan hutang yang banyak, tapi juga penagih hutang akan mengambil kedua anaknya untuk menjadi budak. Nah, tidak diceritakan mengapa keluarga Nabi ini berhutang. Alkitab tidak menjelaskan secara langsung penyebabnya, saudara. Tapi yang diterangkan di sini bahwa dia takut Tuhan. Kalau takut Tuhan, dia pasti taat. Kalau takut Tuhan, dia pasti mengasihi Tuhan. Kalau takut Tuhan, dia pasti lakukan yang benar. Tapi kok ada persoalan? Bahkan saudara-saudara, persoalannya bukan persoalan biasa. Anaknya akan diambil, kedua anaknya akan diambil menjadi budak. Apa penyebabnya? Nah, tapi kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ini nanti saudara selesaikan baca, maka sesungguhnya Bapak Ibu Saudara pada zaman itu memang sering terjadi peperangan. Peperangan membuat ekonomi sulit. Peperangan membuat Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, bahkan seringkali bukan hanya sulit tapi terjadi kelaparan. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ekonomi sulit, tiba-tiba penghasilan yang sedikit, meninggal pula suaminya sehingga tak ada lagi penopang. Maka harus ada utang. Itu kemungkinan penyebabnya Bapak Ibu dan Saudara. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ada pelajaran di sini bahwa kadang masalah bukan karena dosa, tapi karena ujian kehidupan. Maka dia datang kepada Elisa. Dia adukan masalahnya kepada Elisa, dia datang kepada Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa ayat 2 berkata bahwa apa yang ada padamu? Nah,
Ibu janda ini berkata, saudara, aku tidak punya apa-apa kecuali sedikit minyak. Kata sedikit minyak, penekannya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dia sendiri, saudara-saudara, menganggap bahwa itu tidak penting. Itu sangat kecil. Tetapi kita melihat bahwa sesuatu yang kecil kelihatannya, tetapi dapat dipakai Tuhan untuk mujizat yang besar. Tuhan tidak membutuhkan sesuatu yang besar-besar untuk melakukan mujizat. Contoh, ketika Yesus menjadikan 5 roti 2 ikan, memberi makan berapa banyak? 5.000 orang. Cukup? Lebih sisa. Ini pelajaran bagi kita bahwa kadang-kadang kita anggap itu kecil, tapi Tuhan bisa pakai saudara-saudara. Maka ayat selanjutnya kalau saudara perhatikan ayat 3, Elisa berkata, pergilah meminta bejana-bejana kosong. Bejana kosong Bapak Ibu Saudara itu melambangkan hati yang siap diisi oleh Tuhan. Maka saya mau bilang Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap pertahankan antusias, tetap pertahankan hati yang siap, tetap pertahankan hati yang rindu ketika kita melakukan ibadah-ibadah kita terkhusus selama 10 hari berturut-turut. Jangan sesudah hari pertama saudara-saudara, lalu saudara merasa hari kedua ya udah enggak terlalu, apalagi ketiga, keempat, kelima, 6, 7, ke-9. Karena bejana kosong melambangkan hati yang siap diisi oleh Tuhan. Seperti di dalam Matius pasal 5 ayat ke-6 bahwa dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan Tuhan karena mereka yang akan dipuaskan. Bejana kosong Bapak Ibu Saudara, hati bicara tentang hati yang rendah, hidup yang haus Tuhan. Orang yang sadar bahwa ia sangat membutuhkan Tuhan. Itulah bejana yang kosong. Itulah wadah saudara, itulah tempat di mana Tuhan akan menyatakan lawatannya, yaitu hati yang sungguh-sungguh sadar bahwa ia sangat membutuhkan Tuhan. Sama seperti dalam Alkitab, ada wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ya. Dia sudah menghabiskan seluruh hartanya, tapi keadaannya tidak membaik. Dia enggak punya apa-apa lagi saudara. Mungkin dia tidak punya dukungan keluarga lagi. Dia enggak ada lagi penyemangat saudara. Tetapi di titik itulah dia memiliki hati sadar bahwa dia sangat membutuhkan Tuhan. Pada titik inilah saudaraku, imannya berkata, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, seringkali mujizat itu terjadi di titik-titik di mana orang sadar bahwa dia sangat membutuhkan Tuhan. Seringkali ketika kita merasa masih bisa ada pilihan A, B, C, D, kita belum terlalu ya bergantung sama Tuhan, belum terlalu sadar bahwa hanya Tuhan yang kita perlu. Karena apa? Kita masih, kalau ini tidak, kita masih punya plan A, plan B, plan C dan lain-lain. Tapi di sini kebenaran ini mengajarkan kepada kita bahwa bejana kosong yang akan menerima curahan kuasa dan pemulihan Tuhan. Jadi Tuhan bisa memakai sesuatu yang kecil. Saudara, orang percaya pun bisa mengalami kesulitan hidup.
Saudara, Tuhan mencari bejana kosong, hati yang haus, hati yang lapar akan Tuhan untuk diisi. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Bahkan saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan, ya nanti saudara baca bagaimana tadi kita melihat dalam pembacaan kita, sampai ibu ini berkata, dekatkan lagi bejana. Anaknya bilang, udah enggak ada lagi. Barulah berhenti mengalir minyak itu. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara, minyak itu berhenti bukan karena ya Tuhan kehabisan kuasanya. Tidak. Tapi minyak berhenti karena apa? Tidak ada lagi bejana yang kosong. Seringkali Bapak, Ibu dan Saudara, kita tidak lagi merasakan pengurapan. Kenapa? Karena kita berhenti menyediakan bejana wadah yang siap menerima berkat-berkat Tuhan. Maka Bapak, Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terjadi minyak terus mengalir selama masih ada bejana yang kosong, selama masih ada hati yang haus dan lapar akan Tuhan, minyak terus tidak berhenti mengalir. Minyak berhenti saat itu, saat tidak ada lagi bejana kosong, saudara-saudara. Minyak, kita tahu itu melambangkan Roh Kudus. Minyak itu melambangkan pengurapan, saudara. Urapan. Minyak itu menggambarkan kasih karunia. Kasih karunia tidak pernah habis-habis dalam kehidupan kita. Minyak, Bapak, Ibu, Saudara, itu melambangkan kuasa. Minyak melambangkan berkat Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas, tapi seringkali dibatasi oleh kapasitas penerimaan kita. Maka Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, sekarang kamu belum sanggup menanggungnya. Tapi kalau nanti dia datang, dia akan memberikan kesanggupan kepadamu. Berikut Bapak, Ibu dan Saudara, Elisa menyuruh perempuan itu, wanita istri Nabi itu, dengan kedua anaknya untuk mengumpulkan bejana sebanyak mungkin. Jadi ibu dengan anak-anaknya. Saudara, anak-anak yang tadinya Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan hampir menjadi budak, tapi akhirnya menyaksikan mujizat Tuhan. Maka dari sini kita belajar Bapak, Ibu. Mari kita punya kerinduan seperti kerinduan Tuhan. Tuhan rindu seluruh keluarga mengalami pemulihan bersama-sama. Seluruh keluarga. Dan terakhir Bapak, Ibu, Saudara, setelah mujizat, mereka kembali minta petunjuk tuntunan Tuhan. Ayat 7. Setelah terjadi mujizat, setelah terjadi pelipat gandaan Bapak, Ibu, Saudara, mereka tetap datang kepada Nabi Elisa. Dengan kata lain mereka berkata, untuk apa? Diapain minyak ini? Sehingga Elisa berkata, Bapak, Ibu, Saudara, juallah, ya, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara, mari saya mau katakan pada malam hari ini, miliki sikap hati yang rindu bahwa mujizat itu bukan akhir. Bapak, Ibu dan Saudara, mujizat ya bukan akhir. Tapi justru Bapak, Ibu dan Saudara, berkat harus dikelola dengan benar. Ya, saya mau tekankan di sini Bapak, Ibu dan Saudara,
Kenapa terjadi mujizat? Kenapa terjadi pemulihan? Bukan hanya untuk ibu ini, tapi untuk keluarganya yang tadinya hampir menjadi budak, tapi menyaksikan kemuliaan Tuhan, menyaksikan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Intinya adalah mereka setia, taat dari awal sampai selesai. Yang percaya katakan amin. Mereka tidak hanya taat di awal. Tapi kalau kita perhatikan, mereka taat dari awal sampai akhir. Jadi Bapak Ibu dan Saudara mari belajar. Saya memperhatikan banyak orang ketika ia muda, ia taat. Saya memperhatikan ketika anaknya baru kecil-kecil dia taat. Tapi ketika anak-anaknya sudah saudara kasih berhasil, dia tidak lagi taat. Artinya taat di awal tapi tidak taat di akhir. Tapi kita belajar di sini Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Kita memerlukan Roh Kudus memberi kita terus kekuatan untuk kita taat di awal sampai selesai perjalanan kehidupan kita. Kita tetap taat, lakukan firman Tuhan. Katakan amin. Sehingga ayat terakhir Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan. Coba kita bandingkan Mazmur 81. Ini ayat penutup. Ya. Mazmur 81. Kalau saya membaca ini Bapak Ibu Saudara, seolah-olah Tuhan menceritakan, ya, seolah-olah Tuhan itu curhat. Ya. Coba kita perhatikan ayat 11 mulai sampai 15 saya akan baca begini. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Luar biasa. Perbandingan di sini Bapak, Ibu dan Saudara. Tuhan bilang, kalau engkau mendengar, aku tidak akan membiarkan kamu. Tapi karena engkau tidak menyukaiku, tidak mendengarkan aku, maka Tuhan bilang, aku membiarkan. Ya. Biarlah mengikuti rencananya sendiri. Ini yang paling saya takutkan Bapak, Ibu dan Saudara. Kalau sampai-sampai kita dibiarkan berjalan mengikuti rencana kita sendiri. Ada pembiaran saudara. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Itulah sebabnya belajarlah taat dari awal sampai akhir. Katakan amin. Belajarlah dan Tuhan bilang, kalau sekiranya maka tidak ada yang mustahil. Ayat ini katakan bahkan musuh mereka pun aku tundukkan. Ya, terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku, kata Tuhan. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Kita belajar tentang pribadi Roh Kudus yang turun ke atas kita memberi kekuatan. Ya, memberi kekuatan karena Tuhan janjikan bukan tidak ada persoalan, tapi seringkali persoalan juga ada bukan karena dosa, tapi karena ujian. Sama seperti wanita, janda, dan kedua anaknya yang memiliki persoalan. Tapi satu hal kita belajar bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dari perkara yang kecil dalam ketaatan dari awal sampai akhir.
ketergantungan kepada Tuhan pada titik di mana kita sadar bahwa kita sangat memerlukan Tuhan. Disitulah terjadi mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan datang beberapa menit ini untuk menyembah Tuhan. Kita datang dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Saya tidak tahu keadaan Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahkan saya tidak tahu persoalan-persoalan saudara. Tetapi yang saya ingin sampaikan, kita memiliki Tuhan yang hebat. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang baginya tidak ada yang mustahil. Jadilah pribadi-pribadi seperti bejana kosong di hadapan Tuhan yang siap untuk dicurahkannya pertolongan dan kuasanya dalam hidup kita. Miliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, aku rindu, Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. meneladani apa yang diceritakan dalam Alkitab yang sudah kita baca. Di tengah masalah,
kesulitan, bahkan di tengah-tengah hampir tidak ada jalan keluar lagi. Seorang wanita, dia datang kepada Tuhan. Dan ketika dia datang kepada Tuhan, maka dia taat. Dia tidak mempersoalkan, tapi dia taat, dia lakukan. Dia bukan hanya taat di awal, tapi sampai di akhir. Sehingga dia mengalami mujizat yang luar biasa. Ada pelajaran yang luar biasa bagi kita. Tuhan sanggup memulihkan pribadi lepas pribadi. Bahkan Tuhan sanggup memulihkan keluarga lepas keluarga. Bahkan Tuhan sanggup memulihkan apa yang tidak ada menjadi berkelimpahan dan masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Pertolongan itu tergantung kita pribadi lepas pribadi. Pertolongan itu tergantung posisi, kapasitas yang kita sediakan untuk menerima lawatan-lawatan Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Katakan lagi, ku rindu. Kami tetap rindu Tuhan. Kerindukan Roh-Mu mengurapi saat. Sekali lagi sama-sama, ku rindu. Kerindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus Kristus Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, saat ini, Yesus. Saat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini hati kami, ini hidup kami.
Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. meski langit tampak suram, Awan gelap pun menghadap. Hadapi badai lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, walau 1000, mari bangkit berdiri. Walau 1000 rebah, katakan walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah jadi seperti imanmu. 1000 rebah di sisiku, aku punya Allah. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah. Mari sambil mengangkat tangan, nyanyikan dengan iman. Walau 1000 rebah di sisiku, kami punya Allah yang berkuasa. Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom. Sebab Yesus takkan ku goyah, takkan ku goyah. Sebab Yesus, kami akan tetap bertahan dan menang. Takkan ku goyah, sebab Yesus kami menang, kami menang, kami menang atas persoalan-persoalan, atas persoalan-persoalan, atas sakit penyakit, atas kesulitan, kami menang bersama Yesus, bersama Yesus, bersama Roh Kudus, kami menang. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama sorakan bersama-sama. Aku menang, aku menang, aku menang, aku menang. Oh, haleluya, 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 haleluya. Sorak-sorai kami adalah sorak-sorai karena iman, percaya kepada Tuhan kami yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun tekanan, persoalan dalam hidup kami percaya
jalan keluar pasti ada. Kami percaya kemenangan pasti kami alami. Oleh sebab itu kami mau taat dari awal sampai pada akhir dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Pada malam hari ini Tuhan, Engkau melawat setiap pribadi yang ada. Mulai dari orang-orang muda, baik yang ada di depan ini sampai yang ada di belakang. Orang-orang tua, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga. Seperti wanita bersama keluarganya diberkati oleh Tuhan. Maka kami percaya berkat pemulihan itu adalah pemulihan atas kami dan keluarga kami. Bapa, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Beri kami terus kekuatan, beri kami terus hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Malam ini boleh selesai Tuhan, tapi kami percaya persekutuan kami dengan Tuhan adalah persekutuan yang tetap ada. Dan besok kami akan kembali datang bersama-sama dengan hati yang kembali haus dan lapar akan Tuhan. Dengan bejana yang kosong yang siap diisi, dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Doa kami bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila Tuhan, Engkau akan pulihkan pelayanan ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Ketika pelayanan ini berdiri, itu karena Tuhan yang memulai. Dan kami rindu pelayanan ini akan menjadi pelayanan yang berdampak. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan. Dan setiap orang yang ada datang ke tempat ini, mereka mengalami lawatan Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan. Maka kami berdoa bagi seluruh jemaat-jemaat yang ada, yang tidak bergabung bersama dengan kami. Kami mohon belas kasihan-Mu atas mereka semua. Anugerah dan kasih karunia-Mu dilimpahkan atas mereka semua. Supaya bersama-sama kami dipulihkan oleh Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Berkati terus pekerjaan Tuhan di seluruh Indonesia, di muka bumi ini. Berkati gereja-gereja semuanya. Pulihkan semua gereja-gereja supaya punya hati seperti hati Tuhan. Bahkan hamba-hambamu yang melayani dimanapun melayani Tuhan, tetap pakai, urapi mereka, sertai dengan tanda-tanda heran, bela, cukupkan keperluan-keperluan mereka. Berkati sekolah-sekolah Alkitab Tuhan, berkati bangsa kami, berkati pemerintahan kami Tuhan, melewati masa-masa yang sulit, berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Tuhan tetap tolong mereka supaya menjalankan pemerintahan dan mereka tetap takut akan Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang, besertalah dengan kami. Bahkan ketika kami nanti beristirahat, Tuhan juga memberkati kami supaya kami sungguh-sungguh menikmati ketika kami beristirahat. Kami nikmati ketenangan dan damai sejahtera. Segala kuasa kegelapan, niat jahat orang lain, kecelakaan, mara bahaya, roh najis kami ikat, tolak, patahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tutup dan akhiri ibadah hari ke-9 ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari tengadahkan kembali kedua belah tangan saudara. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turunlah ke atasmu kelimpahan anugerah berkat damai sejahtera Allah Bapa. Anugerah kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Yang tetap tinggal menyertai, melindungi, memberkati. Memulihkan hidupmu. Bahkan membuat berhasil apa yang kau kerjakan. Sekarang, besok, sampai Maranatha bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji
Puji Tuhan, selamat malam, shalom. Saudara boleh bersaat teduh dan nanti mungkin ada snack yang mau dibagikan.